Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Syuhada yang kami hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama adalah alladzina yaqra'unal Qur'an. Yang pertama adalah orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Kenapa para jamaah sekalian, orang yang suka membaca Qur'an itu kok nanti dirindukan oleh surga? Karena Qur'an itu bukan sembarang bacaan. Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Buktinya kalau Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dari sekian bukti adalah Quran itu bisa dihafal mulai dari A sampai Z. Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.666, suratnya 114 surat. Nah, Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat dan 114 surat itu bisa dihafal oleh manusia itu. Tidak ada karya manusia di muka bumi ini yang bisa dihafal seperti Al-Quran itu. Tunjukkan saya kalau ada karya manusia itu bisa dihafal oleh manusia semudah seperti Al-Quran itu. Nah, karena Quran itu adalah bisa dihafal oleh manusia, karena ini sebagai bukti bahwa Quran itu memang bukan karya manusia, bukan bahasa manusia, tapi Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kalau orang itu kok suka membaca Al-Quran, berarti orang itu suka dengan firman Allah. Berarti orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran orang itu cinta kepada Allah, dengan dibuktikan orang itu banyak membaca Al-Qur'an, maka wajar kalau orang yang suka membaca Quran itu dirindukan oleh surga itu. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga Allah itu adalah alladzina yut'imuna ta'am. Orang yang suka berbagi. Kenapa orang yang suka berbagi itu dirindukan oleh surga? Karena orang itu untuk bisa atau mau berbagi itu bukan persoalan yang mudah. Apalagi seperti yang Allah ingatkan kepada kita bahwa watak dasar manusia itu sangat kikir terhadap yang namanya harta itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kalau dengan harta itu kuat sekali megangnya itu. Coba ketika tadi kita disodori kota infak, di saku kita ada uang ratusan, uang 50-an pecahan, uang 20, uang 10, uang 5.000, uang 1.000. Kira-kira mana yang kita masukkan? Gak mungkin yang 100, pasti yang lebih rendah. Tapi ketika kita belanja begitu ya, masuk ke mall, begitu kita mau bayar ke kasir, berapapun yang ditagihkan oleh kasir itu, dengan enteng kita apa? Mengeluarkan uang kita untuk membayar pembelanjaan kita itu. Tapi kalau uang itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk infak, berat. Nah, kok ada manusia dengan mudahnya, dengan entengnya suka berbagi. Maka manusia yang suka berbagi seperti ini itu manusia yang hebat. Nah, karena hebatnya itulah maka wajar kalau orang seperti ini dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya agar kita nanti dirindukan oleh surga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rajin-rajinlah kita membaca Quran mumpung ini di bulan Ramadan.
Sukalah kita berbagi dengan sesama, banyaklah infak, banyaknya sedekah. Dan yang ketiga, orang yang dirindukan surga Allah itu adalah alladzina yumsikuna lisanahum, orang yang bisa menjaga lisannya. Kenapa orang yang bisa menjaga lisannya itu kok akan dirindukan oleh surga? Karena untuk bisa menjaga lisan itu juga bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi kalau menurut Imam Al-Ghazali, lisan kita ini memang kecil, tapi jangkauannya itu luar biasa. Semua anggota badan kita ini itu bisa dijangkau oleh lisan kita. Karena apa? Masing-masing anggota badan kita ini mempunyai pekerjaan yang sangat atau tugas yang sangat terbatas. Apa pekerjaan dan tugas mata? Tidak lebih dari melihat. Apa kerjaan atau tugas fungsi telinga kita ini? Tidak lebih dari mendengar. Hidung tidak lebih dari mencium. Tangan tidak lebih dari meraba. Kaki tidak lebih dari berjalan. Tapi semuanya ini bisa dijangkau oleh lisan. Buktinya apa? Ketika kaki itu yang kena duri, mestinya kan kaki yang sakit. Tapi yang bunyi apa? Lisan. Ketika mata ini memfungsikan tugasnya melihat sesuatu, mestinya ya, ketika mata itu bertugas melihat sesuatu, itu adalah tugas mata. Tapi lagi-lagi lisan kita ini ikut cawe-cawe. Wah, apike, oh eleke. Nah, hal ini menunjukkan memang lisan ini apa? Kecil mungil kata Al-Ghazali, tapi jangkauan lisan ini adalah luar biasa. Semua apa yang dikerjakan oleh anggota badan manusia itu bisa dijangkau oleh lisan itu. Karenanya kata Al-Ghazali, apabila ada seseorang kok bisa menjaga lisannya itu dengan baik, berarti orang ini adalah manusia yang hebat. Makanya Nabi pernah menggaransi. Apa garansi Nabi? Siapa yang sanggup menjaga dua anggota badannya ini, akan saya garansi orang itu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah manakala orang itu kata Nabi mampu menjaga lisannya. Yang kedua, apabila orang itu mampu menjaga kemaluannya. Kalau dua anggota badan ini mampu dijaga dengan baik oleh manusia, maka akan digaransi oleh Nabi untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya itu. Makanya wajar kalau orang bisa menjaga lisannya itu nanti akan dirindukan oleh apa? Surga itu, karena untuk bisa menjaga lisan itu bukan pekerjaan yang ringan, tapi itu pekerjaan yang luar biasa beratnya. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah alladzina yasumuna fi syahri Ramadan. Orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan seperti yang saat ini tengah kita kerjakan itu. Kenapa orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan itu kok dirindukan oleh surga? Karena untuk kita ini bisa puasa itu suka nggak mudah. Kita kok mau puasa ini perjuangan luar biasa. Kita ini melawan nafsu dan hawa nafsu kita. Coba pagi-pagi ya, enak-enaknya kita apa? Ngombe teh, ngombe kopi. Bagi bapak yang suka ngerokok ya, ngerokok sambil ngopi, ngambil teh. Pagi-pagi itu bapak-bapak ya, yang suka rokok, suka ngetes, suka ngopi pagi itu nggak boleh. Nah, jenengan kok bisa nggak ngerokok, nggak ngeteh, nggak ngopi pagi-pagi itu lantaran jenengan itu ngerjakan apa? Puasa. Berarti jenengan itu manusia hebat. Hebatnya mana? Berarti jenengan bisa melawan nafsu dan hawa nafsu. Nah, karena jenengan hebat dengan bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan itu, maka wajar kalau nanti panjenengan dirindukan oleh surga itu. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita yang ada di masjid ini benar-benar dirindukan oleh surga lantaran kita rajin baca Quran, suka berbagi, bisa menjaga lisan dan mengerjakan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.